Dia mempercayainya tanpa ragu sedikit pun. Aku selalu ada di sana merawatnya. Aku yang membawanya ke dokter. Aku yang melakukan segalanya. Tapi, apakah dia benar-benar mengenal orang yang paling dia andalkan? Kami tidak yakin. Kami tidak tahu apakah itu bunuh diri atau sesuatu yang bersifat medis. Dia sempat dirawat di rumah sakit tak lama sebelumnya. Dia sudah sakit selama bertahun-tahun. Awalnya, itu terlihat seperti kematian mendadak sampai kebenarannya terungkap. Dan bersamaan dengan itu, ada senjata mematikan yang tidak diduga siapapun. Dan ada keanehan dalam hasil toksikologinya. Ada obat di dalam tubuhnya yang seharusnya tidak ada di sana. Dan itu obat apa? Itu disebut tetrahydrocannabinol. Apa itu? Pepes mata ocamlon yang umum. Ya, mereka mencoba melihat ini sebagai kasus pembunuhan. Itu benar-benar gila menurutku. Jadi inilah alasan aku di sini. Salah satu alasannya. Kalian pikir aku membunuh dia? Bu Guru, demi Tuhan, aku sudah berbalik. Di ruang sidang, dua cerita bertabrakan. Salah satunya tentang kepercayaan. Lynn mengenal Jesse. Sejak dia masih kecil. Yang satunya lagi adalah pengkhianatan. Lynn Hernan menjadi lebih berharga mati daripada hidup bagi Jesse Kruszewski. Kisah mana yang akan dipercaya oleh juri? Kami, para jury, menyatakan terdakwa Jesse R. Kruszewski. Saya Elizabeth Milner, dan selamat datang di episode Female Criminals kali ini. Milwaukee, Wisconsin. Di sanalah kita bertemu dengan Lynn Hernan. Lahir pada bulan Juni 1956, Lynn Hernan tumbuh besar sekitar 1 jam dari sana, di Madison, Wisconsin. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya melakukan apa yang dia cintai. Dia adalah seorang penata rambut dan pemilik salon. Tidak peduli kemanapun Lynn pergi, teman-temannya mengatakan dia selalu tampil sempurna. Dari rambut hingga kukunya, bahkan perhiasannya, setiap hari baginya seperti acara istimewa. Meskipun penampilannya menarik dan penuh pesona, Lynn Hernan tidak pernah menikah. Dia hidup sendiri. Namun, dia tetap memiliki sekelompok teman dekat di sisinya. Meskipun Lynn tidak pernah memiliki anak kandung, dia menganggap satu orang tertentu seperti anak perempuannya sendiri. Jessie Kruszewski adalah putri dari sahabat Lynn, Jennifer Flower. Lynn menyaksikan Jessie tumbuh dewasa. Foto-foto mereka berdua bersama tampak menunjukkan hubungan yang penuh kasih sayang. Jessie tampak sangat berbeda dari Lynn. Dalam beberapa hal, Jessie memang agak kasar. Dia pernah menjalani hukuman penjara karena pemalsuan dan pencurian identitas. Pada tahun 2016, Jessie dibebaskan dari penjara. Pada tahun yang sama, Jessie mulai bertindak sebagai orang yang merawat Lynn ketika kesehatan Lynn mulai menurun. Lynn dikabarkan mengalami masalah pencernaan yang parah, tekanan darah tinggi, dan penyakit paru-paru. Namun dokter dikabarkan tidak pernah benar-benar bisa mendiagnosisnya secara menyeluruh. Dia menghabiskan bertahun-tahun keluar masuk rumah sakit, jadi Jessie menjadi pengasuhnya sepenuh waktu. Jika Lynn terjatuh di rumah, Jessie akan membantunya bangun. Jessie yang berbelanja kebutuhan sehari-hari, membayar tagihan-tagihan Lynn. Lynn Herning sepenuhnya mempercayai Jessie. Dia tidak punya alasan untuk curiga. Namun kesehatan Lynn terus menurun. Pada tanggal 3 Oktober 2018, ada panggilan 911 masuk, dan itu dari Jessie Kruszewski. Jessie melaporkan menemukan Lynn tidak sadarkan diri dan tidak merespons. Tim medis darurat tiba di kondominium Lynn. Lynn terbaring di kursi malas di ruang tamunya. Petugas pemadam kebakaran Milwaukee menyatakan dia meninggal di tempat kejadian. Menurut Departemen Sheriff Kabupaten Waukesha, para petugas sheriff melihat sejumlah besar pil yang dihancurkan di dadanya. Di sebelah kiri tubuh Lynn terdapat sebuah piring dengan lebih banyak obat yang dihancurkan. Para petugas sheriff melaporkan ada banyak botol obat resep di atas meja di kedua sisi Lynn. Berdasarkan apa yang mereka lihat di dalam rumah Lynn, pengamatan awal mereka adalah Lynn mungkin meninggal karena overdosis obat. Menurut seorang tetangga yang hanya diidentifikasi sebagai saksi A dalam dokumen pengadilan yang kami peroleh, Lynn baru saja keluar dari rumah sakit beberapa hari sebelum kematiannya setelah dia terjatuh di rumahnya. Tetangga Lynn mengatakan bahwa dia bersama Jessie Kruszewski membantu Lynn bangun dari lantai. Menurut berkas tersebut, saksi A menyatakan bahwa dia tidak percaya Lynn berniat bunuh diri dan tidak pernah mendapatkan kesan seperti itu sebelumnya. Namun Jessie mengatakan sebaliknya kepada para petugas sheriff. Ketika petugas sheriff Kabupaten Waukesha berbicara dengan Jessie, dia memberitahu mereka bahwa Lynn telah keluar dari rumah sakit pada hari Jumat, sebelum kematiannya pada 28 September 2018. Mereka seperti tidak yakin. Kami tidak tahu apakah itu bunuh diri atau masalah medis. Dia baru saja dirawat di rumah sakit sebelumnya. Dia sudah sakit selama bertahun-tahun. Kami benar-benar tidak yakin, kamu tahu, apakah ini terkait suatu kondisi, karena para dokter tidak pernah bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi itu sangat membuat frustrasi dan dia benar-benar punya mungkin 10 kotak dokumen medis. Dan kami benar-benar tidak tahu. Maksudku, aku tahu kondisi dia seperti apa dan di mana dia berada, tapi aku tidak tahu. Ya, ini cukup bikin frustrasi karena aku selalu ada di sana merawatnya. Aku yang membawanya ke dokter. Aku yang melakukan semuanya.
Jadi ketidaktahuan itu, kamu tahu, dan aku tidak ada di sana bersamanya saat ke dokter. Jadi itu menggangguku, karena aku berpikir, apakah aku bisa melakukan yang lebih baik? Apakah aku bisa membantu? Apakah aku bisa melakukan sesuatu? Kamu tahu, itulah bagian tersulit bagiku. Aku belum pernah menemukan seseorang dalam keadaan seperti itu sebelumnya, dan itu bukan sesuatu yang ingin aku lakukan lagi. Menurut Jessie, rumah sakit ingin Lynn tetap dirawat inap untuk rehabilitasi, tapi Lynn menolak. Jessie bilang Lynn seharusnya mendapat kunjungan perawatan kesehatan di rumah pada 1 Oktober, tapi Lynn menundanya hingga Jumat 5 Oktober. Menurut dokumen yang diajukan, Jessie merasa perilaku Lynn sepanjang minggu itu aneh. Jessie bilang Lynn membuang tagihan-tagihan itu agar rumah sakit tidak mendapatkan uangnya. Saat Jessie memeriksa obat-obatan Lynn, jumlahnya kadang terlalu banyak atau justru kurang. Jessie dilaporkan mengatakan kepada penyelidik bahwa Lynn memberitahunya di mana semua dokumen penting disimpan dan apa yang ingin dilakukan terhadap kucing-kucingnya karena Lynn tidak ingin pergi ke panti jompo. Sebelum meninggal, Lynn terus-menerus khawatir harus meninggalkan rumahnya karena alasan medis. Jessie sepertinya mengisyaratkan bahwa karena semua alasan itu, ada kemungkinan Lynn punya pikiran untuk bunuh diri. Bahkan dengan pil-pilnya, kamu tahu, aku setiap hari, karena dia punya begitu banyak obat di akhir-akhir saat dia di rumah sakit, aku akan bilang, oke Lynn, ingat, kamu harus minum yang ini, kamu harus minum yang ini. Lalu aku mengeluarkan beberapa obat untuk dia minum, dan dia akan bilang, aku sudah minum. Lalu aku melihat dan aku berkata, oke, jumlahnya di sini bahkan tidak sesuai. Atau kamu belum meminumnya. Beberapa di antaranya ada yang tidak dia minum, beberapa di antaranya dia minum terlalu banyak. Maksudku, aku tidak bisa terus memantaunya. Jelas, sepertinya dia sedang berusaha memaksa diri untuk minum obat. Dokter akan memberitahuku apakah itu benar atau tidak. Apakah menurut saya ini bunuh diri? Ya. Saya pikir dia semacam punya masalah psikologis. Ya. Dan saya pikir ketika dia masuk rumah sakit, itu adalah akhir baginya. Itu jadi batas akhirnya. Mereka tidak bisa menemukan apa-apa. Dia akan mengatakan apapun yang dia mau agar bisa keluar dari sana. Dan saya sudah memberitahunya itu. Saya bilang, dia hanya ingin pulang karena dia ingin bersama anak-anaknya. Dia benar-benar, saya tidak tahu, dia hanya lelah karena terus sakit. Dan dia merasa frustrasi karena dia tidak mendapatkan jawaban. Di sisi lain, Jessie percaya Lynn benar-benar mencintai kucing-kucingnya dan tidak akan mau meninggalkan mereka. Dia juga menunjukkan bahwa Lynn tidak punya keluarga atau kontak dengan siapapun selain Jessie. Dan ternyata, Jessie bahkan memegang surat kuasa untuk Lynn. Butuh waktu berminggu-minggu bagi dokter forensik untuk memberikan keputusan resmi tentang penyebab dan cara kematian Lynn. Sementara itu, para penyelidik terus mengerjakan kasus ini. Menurut dokumen pengadilan pada 19 Desember 2018, para petugas berbicara dengan saksi lain yang hanya diidentifikasi dalam berkas sebagai saksi C. Saksi C memberitahu penyelidik bahwa dia percaya Jessie Kerchavsky dan ibunya Jennifer Flower mungkin terlibat dalam kematian Lynn. Menurut saksi C, dia sudah lama mengenal Lynn dan tidak percaya bahwa Lynn akan sengaja atau tidak sengaja overdosis. Namun alasan mengapa saksi C percaya Jessie dan ibunya Jennifer mungkin terlibat adalah karena mereka tinggal di rumah Lynn menggunakan barang-barangnya. Kemudian setelah kematiannya, mereka diduga menggunakan mobilnya dan menjual barang-barangnya. Bulan berikutnya, detektif berbicara dengan sepupu Lynn yang hanya diidentifikasi sebagai saksi B. Saksi B dilaporkan menganggap mencurigakan bahwa seluruh harta warisan Lynn diberikan kepada Jessie. Dia memberitahu detektif bahwa dia melakukan riset latar belakang sendiri tentang Jessie dan menemukan beberapa catatan hukuman sebelumnya atas pemalsuan dan penipuan. Dia ingin memastikan surat wasiat Lynn yang diajukan ke pengadilan wasiat itu asli dan ingin memastikan tidak ada hal mencurigakan terkait kematian Lynn. Tak lama kemudian, kecurigaan terburuknya dikonfirmasi oleh pemeriksa medis. Pada Januari 2019, 3 bulan setelah kematian Lynn Hernan, pemeriksa medis Kabupaten Waukesha merilis laporan toksikologi. Hasilnya menyimpulkan bahwa Lynn memiliki dosis fatal tetrahydrozolin dalam tubuhnya. Detektif mencatat bahwa tetrahydrozolin adalah bahan utama dalam obat tetes mata. Menurut Dr. Linda Budretsky, pemeriksa medis Kabupaten Waukesha, seharusnya tidak ada tetrahydrozolin dalam darah seseorang. Bahan tersebut dianggap beracun bagi tubuh manusia, dan tidak mungkin Lynn memiliki kadar setinggi itu dalam darahnya jika dia hanya menggunakannya di mapanya. Menurut para detektif, pada saat ini Jessie sudah beberapa kali menelpon kantor pemeriksa medis menanyakan hasil autopsi Lynn. Ini Fox 5 Communication, saya Jeff. Halo? Yes, I'm calling. I'm trying to find out some information. I Tidak punya nomor kasus atau siapa yang menangani. Oke. Saya punya nama belakang dan nama orang yang bersangkutan. Dan pada dasarnya, saya hanya mencoba mencari beberapa informasi, oke? Baik, apakah Anda ingat di mana kejadian itu terjadi? Itu terjadi di Milwaukee. Jadi pemeriksa medis lah yang memberikan saya nomor kalian.
Oke, jadi apakah ini terkait dengan tunjangan kematian jika Anda berbicara dengan pemeriksa medis? Oke. Dan apa nama belakang subjeknya? Herna, Hernan. Dan namanya adalah Lynn. Ada gambaran kapan itu terjadi? Dia meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun lalu. Oke. Tapi aku tidak tahu kapan kasus ini dirujuk ke kalian, atau aku tidak tahu apa-apa soal itu. Intinya, aku sudah berbicara dengan dokter forensik karena kami sedang mencoba mencari tahu apakah dia sempat dirawat di rumah sakit sebelum dia meninggal. Ini seharusnya sesuatu yang mestinya bisa terdeteksi oleh pihak rumah sakit atau apapun yang sebenarnya sedang terjadi. The medical examiner hasn't had any information in March. Dan kemudian dia baru saja bilang kalau kasusnya sudah dirujuk ke departemen kalian. Tapi para penyidik belum punya cukup bukti tentang Jesse untuk melakukan penangkapan saat ini. Beberapa bulan kemudian, pada Juli 2019, Jesse dipanggil lagi untuk wawancara lain. Masih banyak pertanyaan lagi yang harus dijawab Jesse, seperti tentang uang milik Lynn Hernan. Apakah dia mengurus tagihannya sendiri saat itu? Apakah pikirannya cukup tajam untuk itu? Tidak. Dia memang melakukan beberapa hal, tapi dia juga memberitahu saya apa yang harus dibayar. Dia akan berkata, oke, bulan ini mereka harus bayar ini, bulan ini mereka harus bayar itu. Seperti, apakah Anda punya cicilan mobil saat itu atau? Tidak, saya tidak punya. Dia punya kartu kredit banyak sekali. Apa? Ya, dia ada di toko kartu kredit. Tidak tahu. 6 bulan terakhir saat dia tidak merasa sehat, apakah kamu di sana setiap hari menurutmu? Atau hampir setiap hari? Hampir setiap hari. Dan apakah dia membayarmu secara harian atau mingguan? Tidak. Maksudku, apakah kamu pernah punya kesepakatan resmi bahwa kamu dibayar $20 per jam? Atau tidak ada apa-apa, tidak ada yang seperti itu. Para penyelidik mengonfrontasi Jesse dengan sesuatu yang sudah mereka ketahui sejak lama. Dan ada keanehan dalam hasil toksikologinya. Ada obat di dalam tubuhnya yang seharusnya tidak ada di sana. Dan obat apa itu? Itu disebut tetrahydrocannabinol. Apa itu? Zat itu umumnya terdapat dalam tetes mata. Menurut Jesse, dia memang membeli tetes mata untuk Lynn, tapi dia tidak pernah melihat Lynn meminum atau menelan tetes mata tersebut. Dia selalu menggunakan tetes mata. Untuk apa dia menggunakannya? Dia menggunakannya untuk matanya, tapi dia menghabiskannya dengan sangat cepat yang tidak masuk akal. Ya. Iya. Maksudku, kalau dibilang banyak, sebenarnya seberapa banyak dia memakainya? Aku mungkin membawakannya 4 botol saat dia di rumah sakit. Ya. Dia selalu meneteskan itu ke matanya, sepanjang waktu. Dan aku sampai berpikir, aku belum pernah bertemu orang yang menghabiskan obat tetes mata sebanyak itu. Katanya, mataku memang selalu kering. Selalu. Obat tetes mata jenis apa yang kamu belikan untuk dia? Jenis apa saja? Dia tidak peduli. Riwayatnya juga tidak bagus. Maksud saya bukan orang yang suka obat tetes mata. Tapi, yang kita semua sebut sebagai Vicin itu, ya? Tidak, itu berbeda. Dia suka jenis yang lain. Aku tidak tahu tanpa melihatnya. Aku benar-benar tidak tahu. Oke. Rumah sakit tidak memiliki kekhawatiran tentang itu. Aku tidak tahu. Maksudku, dia benar-benar menonjolkannya dari miripnya. Beberapa minggu terakhir, Memangnya itu bisa bikin apa? Aku tidak mengerti. ternyata tidak baik untukmu jika terlalu sering menggunakan obat tetes mata. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh dokter forensik. Apa mereka sudah memeriksa rumahnya? Karena dia punya banyak kotak obat tetes mata atau bantalan. Iya. Karena dia memang terkenal dengan obat tetes matanya. Oke. Ya. Itulah kenapa aku jadi mikir, apa itu? Karena itu terdengar sangat aneh bagiku sejak awal. Apa kamu pernah melihat dia menyemprotkan cairan itu ke mulutnya? Tidak, aku tidak tahu. Apa kamu pernah melihat dia menggunakan kata alkohol saat dia minum pilnya? Ini panas. Apa? Maksudmu apa? Alkohol, seperti minuman keras. Minuman keras. Vakitapia. Vodka murni sepanjang waktu. Itu adalah minuman utamanya. Dokter forensik cenderung berpikir seseorang membunuhnya. Apa kamu serius? Oke. Kenapa begitu? Karena mereka tidak menemukan botol Vicin di sampingnya. Botol-botol itu ada di seluruh rumahnya. Tapi dia sebenarnya tidak banyak bergerak. Itu yang kami dengar. Dia memang tidak banyak bergerak. Jadi dokter forensik. Aku bisa memberitahumu. Aku tahu. Karena seseorang memberikannya padanya. Aku satu-satunya yang ada di sana. Dan aku ada di sana. Aku tidak melihat sesuatu yang menakutimu. Aku tidak memberinya apa-apa. Tidak sama sekali. Semuanya ada di kamar mandinya. Terkunci di sana dengan 2 di meja nakasnya. Bukan berarti aku tidak terbiasa dengan itu. Mereka ada di meja nakas di sampingnya. Demi Tuhan, aku tahu mereka ada di sana karena dia selalu menyimpannya di situ. Ada suatu meja nakas itu, dokter forensik melakukan pekerjaannya dengan sangat teliti. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan. 100%. Tapi aku tidak kenal siapapun yang akan melakukan itu padanya. Dan aku tidak berbohong. Aku tidak kenal siapapun yang ingin melakukan itu.
Aku tidak tahu. Aku bertanya padamu. Aku tidak kenal siapapun. Ya, mereka mencoba melihat ini sebagai sebuah pembunuhan. Itu benar-benar gila menurutku. Inilah alasan aku di sini. Salah satu alasannya. Apa kalian pikir aku membunuhnya? Bu Guru, demi Tuhan, aku sudah berubah. Tapi para penyelidik percaya Jesse punya banyak keuntungan dari kematian Lynn Hernan. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu selama 2 tahun terakhir? Menurutmu? Banyak, aku tidak tahu kalau dihitung dalam dolar. Sebutkan saja angkanya padaku. Mungkin 20.000. Jika seorang akuntan forensik melihat data ini dan mengira jumlahnya mendekati 190.000, apakah itu akan mengejutkanmu? Mungkin saja. Tapi mungkin juga tidak, jadi aku benar-benar tidak tahu. Jadi sepertinya dia memberimu hampir $200.000 dalam 2 tahun terakhir. Ya, memang begitu. Faktanya, dia membayarmu $200.000 selama 2 tahun terakhir. Kamu yang utama, kamu yang pegang uangnya. Kamu yang mengurus rekening-rekeningnya, kamu yang atur semuanya. Iya. Kamu yang urus semua urusan kartu kredit. Kamu tahu kondisi keuangan dia. Uangnya akan segera habis. Jadi aku akan membunuhnya karena itu. Orang-orang melakukan hal-hal aneh. Kenapa aku sampai membunuhnya demi uang? Maksudku cuma, Itu keluargaku. aku cenderung berpikir kalau kamu tidak melakukannya. Saat kamu bilang, pembunuh, aku tidak berpikir kamu yang membunuhnya. Aku pikir dia sedang sakit. Dan dia tidak mau lagi, dia sudah tidak sanggup lagi. Dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Dan dia butuh bantuan. Dia ingin dibantu. Aku mengerti. Aku pikir kamu berbohong. Tapi kalau soal membantunya, aku tidak melakukannya. Aku pikir kamu memberikan dia sebagian dari obat tetes mata itu. Tidak, aku tidak melakukannya. Jesse ditahan, tapi saat ini bukan karena pembunuhan. Aku merasa sekarang aku sedang didakwa atas pembunuhan. Aku rasa iya. Oke? Aku akan memberitahumu. Hei, ada apa? Aku akan memberitahu. Kamu sedang menelpon petugas pembimbing. Dan aku benar-benar jujur padamu saat kamu menelpon petugas pembimbing, itu karena masalah keuangan. Petugas pembimbingmu tidak senang dengan semua uang yang kamu terima selama 2 tahun terakhir. Itu benar, 100%. Keesokan harinya, Jesse kembali di hadapan para detektif. Cerita Jesse masih belum sesuai dengan bukti yang telah mereka kumpulkan. Semua orang yang sudah kami ajak bicara, kamu bohongi. Kamu bohong pada Scott. Kamu bohong pada ibumu. Kami bicara dengan ibumu kemarin. Apa yang aku bohongi? Kami hanya bicara. Dia bilang tidak ada alasan kenapa dia harus memberimu uang. Lynn memberiku uang, tapi dulu kenapa begitu? Meskipun begitu, Lynn, maksudku Jennifer, ibumu, secara khusus mengatakan bahwa kamu seharusnya tidak menerima sejumlah besar uang dari Lynn. Karena dia tidak tahu tentang itu. Para detektif ingin memastikan tidak ada satupun hal yang terlewatkan. Jesse dibawa kembali untuk wawancara lain beberapa hari kemudian, dan fokusnya kembali ke rekening Bank Lynn. Apa kamu tidak merasa aneh bahwa seseorang mendapatkan $200.000 paling sedikit dalam rentang waktu 2 tahun? Itu dalam rentang waktu 3 tahun. Dan jumlah yang lebih besar itu jauh sebelum dia meninggal. Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi kenapa kami harus memberikan semua uang ini padamu? Aku baru saja menjelaskan itu. Aku punya begitu banyak hutang. Kenapa dia peduli dengan hutangmu? Karena itulah siapa dia sebenarnya. Jesse sebelumnya setuju untuk melakukan tes poligraf, dan hasilnya justru semakin membuat orang curiga. Menurutmu, bagaimana hasil body tes poligraf? Menurutku aku melakukannya dengan sangat baik. Oke, menurutku, kamu melakukannya dengan buruk sekali. Siapa? Apa itu? Mereka belum tahu sebelumnya. Iya. Aku tidak melihatnya seperti itu. Kenapa kamu tidak melihatnya seperti itu? Karena aku tidak gagal. Aku tahu aku tidak gagal. Aku tidak mungkin gagal. Kenapa begitu? Karena aku tidak berbohong tentang itu. Aku tidak melakukan apapun padanya. Aku benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Dan aku tahu kalian berpikir ini karena uang. Bukan karena uang aku akan menyakitinya. Aku tidak akan menyakitinya untuk alasan apapun karena dia orang yang hebat. Dia membantuku secara keuangan. Dan sekarang kalian pikir karena itu aku membunuhnya demi uang. Don, dan aku sudah bilang kemarin, menurutku dia memang ingin mati dan kau membantunya. Itu yang kupikirkan. Menurutku, kau sudah paham. Kau memilih korban yang sempurna. Aku pikir kau memilih seseorang yang tidak punya keluarga dan tidak punya teman. Dan aku adalah keluarganya. Begitu juga ibuku. Tepat sekali, itu dia. Kalian gunakan saja itu. Iya, jadi kenapa aku harus menyingkirkannya? Karena dia kehabisan uang. Kalian membuka kartu kredit dan kalian juga mengambil pinjaman atas namanya.
Aku tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Tidak ada. Sama sekali tidak. Apa yang akan dipikirkan oleh juri? Siapa yang maksud? Juri akan berpikir begitu. Aku yakin itu tidak akan terlihat baik. Ada alasan kenapa penyidik belum menuntut Jesse atas pembunuhan. Pemeriksa medis belum mengklasifikasikan kasus ini sebagai kematian akibat tindakan orang lain. Temuan dari pemeriksa medis jelas condong ke arah tertentu. Pil yang dihancurkan ada di mulutnya. Ada bubuk yang dihancurkan di sekitar mulutnya. Ada bubuk yang dihancurkan di sekitar hidungnya. Seseorang membuatnya sangat jelas. Dan sama sekali tidak ada itu di dalam tubuhnya. Tidak, itu bahkan kurang dari tingkat terapeutik. Yang berarti itu bahkan tidak ada. Ya, menurutku piringnya penuh. Jadi, ya jelas piringnya memang penuh. Dia tidak banyak meminumnya. Tidak ada apa-apa di tubuhnya selain 2 pil itu. Sulit bagiku untuk mempercayainya. Ada 2 pil. Karena dia juga minum lebih banyak pil pagi itu daripada hanya 2 pil saat aku membawanya. Ya, ahli patologi forensik, dokter, dan orang-orang yang melakukan pengujian tidak setuju denganmu. Dan ini bukan baru terjadi kemarin. Ini terjadi hampir setahun yang lalu. Jadi ini telah menjadi penyelidikan yang sangat panjang. Dari pihak mereka. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Maksud saya, pemeriksa medis itu cukup serius. Dia tidak mau menyebut ini sebagai kematian akibat tindakan orang lain atau pembunuhan jika dia tidak bisa menjelaskannya. Itulah kenapa dia bersikap dingin. Tapi dia terus memberitahu kami. Chris, saya condong ke arah pembunuhan karena angkanya tidak masuk akal. Setelah mengetahui hal ini, Jesse punya versi cerita yang berbeda. Dia sudah lama melihat visin itu. Dan aku sudah memberitahumu saat aku bilang dia memberi beberapa. Dia sedang mencari jalan keluarnya, dan karena dia sudah mencoba pil 2 kali, dan itu tidak berhasil. Dia sedang mencari jalannya. Dan kapan itu sehari sebelumnya seperti yang kamu bilang? Sehari sebelumnya adalah saat dia harus memberi tisu dengan itu. Dan itu adalah gelas yang ukurannya mungkin sebesar itu. Dan berapa banyak visin, aku tidak tahu, karena sebelumnya itu sudah dituangkan ke botol vodkanya. Terakhir kali aku memberi botol itu, dia menuangkannya ke dalam vodkanya. Itu sebabnya aku bertanya, apakah sisa yang terakhir masih ada di sana? Karena dia melakukannya sekitar 3 kali, dan dia jadi sangat sakit sampai dia buang air besar di mana-mana. Dan saat itulah dia buang air besar di kamarnya, dan aku harus membersihkannya saat dia di rumah sakit. Dan kenapa dia memasukkannya ke dalam rice cooker di microwave? Dia melakukannya karena dia sedang mencoba mencari jalan keluar yang mudah. Keesokan harinya, tekanannya semakin intens, dan Jesse tampaknya mulai goyah. Sekarang dia punya cerita lain lagi, bahwa Lynn sangat kesakitan, sehingga dia tidak punya pilihan lain. Kamu harus mengungkapkannya. Pagi itu jam 12, kamu tahu itu memang rencananya dia. Aku sudah tahu itu selama berbulan-bulan. Dan saat kamu memberinya botol itu, kamu merasa sakit di dalam hati. Aku memang merasa sakit di dalam hati, tapi aku tidak menyangka akan menemukannya sudah meninggal. Ini memang sudah akan terjadi. Karena ini adalah Kemungkinan besar ini akan terjadi. Sudah pasti. itu tidak. Dan kamu sudah tahu itu. Tapi aku bisa jujur mengatakan, aku benar-benar tidak tahu aku akan memilikinya. Aku hanya perwakilan pribadi saat itu sore. Pikiran itu terus berputar di kepalamu. Kamu pikir kalau kamu kembali ke sana, dia mungkin sudah mati. Dan kamu tidak bisa memberitahunya karena kamu orang yang begitu baik. Tidak. Dan kamu merasa sangat buruk. Kamu merasa sangat bersalah soal semua ini. Surat wasiat terakhir yang ada di rumah mencantumkan Anthony dan ibuku di dalamnya. Surat wasiat terakhir yang ada di rumah. Hanya supaya kalian tahu, karena kalian mungkin menemukannya. Itu memang ada di sana. Aku tidak tahu itu. Aku ingin itu diketahui. Ibuku juga tahu itu. Yang kamu coba lakukan adalah membantunya. Dia sudah tak sanggup lagi. Dia sangat kesakitan, sangat menderita. Dan kamu melakukan apa yang menurutmu benar. Sesederhana itu. Kamu melakukan apa yang menurutmu benar. Benar begitu? Ya. Oke. Dan kamu merasa sangat bersalah soal itu. Dan itu bukan hal yang benar. Aku melakukan apa yang dia mau karena dia menginginkannya. Tapi dia menolak berkali-kali. Dan dia menolaknya. Dan kali ini, inilah akhirnya. Kalau aku pikir ini benar, aku pasti sudah menarik pelatuknya hanya untuk membuatnya diam. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu bukan orang seperti itu. Bukan orang seperti itu. Selama 2 hari berikutnya, Jesse bersikeras bahwa apa yang dia lakukan bukanlah pembunuhan. Aku tidak membunuhnya, dan aku tidak mungkin membunuhnya. Aku mengerti aku membantu. Aku yang memberinya. Tapi menurutku, dia tahu apa yang dia minum. Dia yang meminumnya. Aku tidak memaksanya untuk meminumnya. Aku tidak menuangkannya ke mulutnya. Aku sama sekali tidak tahu itu. Dan disitulah aku kesulitan. Aku bersedia melakukan apapun yang aku bisa. Aku tidak melakukan ini. Aku tidak membunuhnya. Aku tidak membunuhnya. Kau ikut berperan, Jesse. Yang kulakukan hanya membelinya. Itu saja yang kulakukan. Aku membelinya. Aku membelinya. Dan menurut mereka, itu
Pembunuhan? Kau datang, tak bisa menjalankan busnya. Itu botol yang dia inginkan. Dia tahu itu apa. Begitu juga kamu. Bukan, Jesse. Kamu tahu, Jesse. Kamu tahu. Dia tahu itu apa. Itu perbuatannya. Jadi apa yang kamu lakukan sebenarnya? Begitu juga dengan spiritual. Tapi itu tidak membuatnya benar. Dan Sepanjang waktu kepada konsekuensi yang tidak disengaja. Dan kau tahu, kau bahkan tidak bisa bilang itu tidak disengaja, karena kau sudah tahu itu. Lynn sudah mencari tahu dan bilang kalau itu bisa membunuhmu. itu bisa membunuhnya. Dan kamu tahu itu. Dan kamu tahu dia bilang begitu. Dan kamu tahu ada 6 botol di sana. Dan kamu khawatir tentang beberapa kas. Itu bisa saja terjadi. Kami mengulas kembali semuanya di kepalaku. Dan kalian terus bilang, aku yang menandainya. Aku yang menandainya. Kenapa aku tidak mengambil botol itu? Kenapa aku tidak bisa terjadi? Aku tidak mengambil botol itu. Dan kalau kalian tidak mengambilnya, kalian tidak akan tahu. Dan aku tidak pernah membuka botol itu. Tidak ada sidik jariku di botol itu yang menunjukkan aku membukanya. Jesse diwawancarai oleh detektif sebanyak 6 kali dalam 10 hari. Namun, dia belum secara resmi didakwa atas pembunuhan. Pada tanggal 16 Juli 2019, para penyelidik berbicara dengan saksi lain, seseorang yang dulunya dekat dengan Jesse. Bisakah Anda memberitahu saya sudah berapa lama Anda dan Jesse bersama? Kami sudah bersama kurang lebih 3 tahun. Yang Anda dengar adalah rekaman wawancara audio dengan Scott Craig, mantan pacar Jesse. Jadi, bagaimana ceritanya? Apa yang dia rasakan? Dia bilang dia berharap Lynn akan bunuh diri. Ya, semacam itu. Dia memintaku untuk melakukannya dan aku bilang, maksudmu apa? Seperti bagaimana aku membantunya. Dan dia, tahu-tahu, merasa terganggu karenanya. Lalu kau pernah bilang padaku sebelumnya kalau dia meninggal demi dia. Apa kau tahu dia sebenarnya menurutmu begitu padanya? Ya, dia bilang bahwa Lynn ingin bunuh diri. Dan Lynn tahu bahwa mereka berdua tahu bahwa ada sebuah botol dengan sekitar 6 botol Vitavisin di dalamnya. Dan Lynn diduga telah memberitahu Jesse bahwa dia tahu Vitavisin bisa membunuhnya. Dan Lynn memintanya untuk botol itu. Dan Jesse bilang bahwa dia memberikan botol itu kepada Lynn dengan mengetahui ada 6 di dalamnya. Mengetahui itu bisa membunuhnya. Lalu Lynn datang kepadanya dan membiarkannya meminumnya. Scott memberitahu para penyelidik bahwa dia semakin curiga setelah Jesse mulai memberikan dia, anak-anaknya, bahkan mantan istrinya hadiah-hadiah mahal. Karena kami tidak percaya ini adalah tiba-tiba yang dilakukan suaminya. Maksud saya dia selalu punya, saya pikir jumlahnya bahkan akan mendekati $300,000 yang dia dapatkan dari Lynn selama 1,5 tahun terakhir kehidupan Lynn. Dia akan memberikan saya hadiah dan juga hadiah untuk mantan istrinya. Kami menikah selama 17 tahun. Kami punya 3 anak bersama. Dan dia akan memberikan saya voucher spa senilai $100. Dan saya seperti suami saya bilang, saya ini seorang pelayan. Karena saya tahu, kamu tahu, kalau kami menikah, dia akan memberikan saya hal seperti itu. Tapi dia selalu mengurus anak-anak. Tapi itu memang. $100 itu bukan sesuatu yang mewah, tapi memang rasanya aneh. Pada tanggal 19 Juli 2019, para penyelidik membawa kabar untuk Jesse. Kabar yang belum siap didengar Jesse. Jesse, kamu akan didakwa dengan salah satu bentuk pembunuhan. Tidak ada keraguan tentang itu. Kamu akan didakwa. Ini hanya masalah yang mana yang akan kami pilih. Yang mana yang menurut kantor penjaksaan cukup untuk kasus ini. Itu akan terjadi. Tidak ada keraguan. 100% Anda akan didakwa dengan salah satu bentuk pembunuhan. Serobo tingkat pertama. Itu yang masih harus kami tentukan. Oke? Dan saya tahu itu menyebalkan untuk didengar, tapi saya tidak akan main-main dengan Anda. Saya tidak ingin Anda didakwa. Itulah yang ingin saya dengar dari Anda. Saya ingin tahu Anda akan didakwa, tapi seperti yang sudah saya katakan, kami sedang mencoba mencari tahu apakah ada bukti lain di luar sana yang bisa membantu membuktikan bahwa ini adalah bunuh diri dengan bantuan. Dan saat ini, kami belum menemukannya. Dan apakah Anda menemukan lebih banyak bukti yang membuktikan bahwa saya membunuhnya demi keuntungan finansial? Apakah itu masih yang Anda yakini? Ya, selain semua hal lain yang sudah kita bicarakan sebelumnya, Aku tidak tahu ya. ya, kita sedang memeriksa semua keuangan. Aku punya laporan keuangan, Jesse. Aku tahu. Iya, jadi itu butuh banyak. Itu butuh banyak. Jadi, begitulah posisi kita sekarang.
Penyelidikan terhadap Jesse Kruszewski berlanjut selama berbulan-bulan, sementara dia tetap berada di balik jeruji besi karena penahanan pembebasan bersyaratnya. 2 hari sebelum Jesse keluar dari penjara, surat perintah penangkapan dikeluarkan. Sekarang sudah resmi. Jesse Kruszewski didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama atas kematian Lynn Hernan. Menurut dokumen pengaduan pidananya, detektif berbicara dengan saksi lain yang hanya diidentifikasi sebagai saksi G. Berkas tersebut menyatakan bahwa saksi G adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tecumseh dan pernah menjadi teman sekamar Jesse. Saksi G menceritakan kepada detektif kisah yang mirip dengan Scott Craig, bahwa Jesse mengalami gangguan emosional dan diduga mengaku telah memberikan beberapa botol visin kepada Lynn untuk membunuhnya. Namun mereka mengatakan itu bukan karena uang, itu dilakukan untuk menghentikan penderitaan Lynn. Selain tuduhan pembunuhan tingkat pertama, Jesse juga menghadapi tuduhan pencurian. Detektif mengetahui bahwa setelah kematian Lynn, hampir $16.000 diambil dari harta peninggalan Lynn. Menurut dokumen pengaduan pidana, Jesse membuat dokumen palsu untuk menunjukkan bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar utang. Namun utang-utang itu sebenarnya tidak pernah ada. Uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diduga dicuri oleh Jesse. Detektif meyakini penipuan ini berjumlah sedikit lebih dari $290.000. Dari jumlah tersebut, sedikit lebih dari $130.000 diyakini telah ditransfer secara curang melalui cek dari Lynn kepada Jesse. Pada tanggal 6 Agustus 2021, Jesse Kruszewski mengaku tidak bersalah atas pembunuhan sengaja tingkat pertama, serta 2 tuduhan pencurian barang bergerak. Uang jaminannya ditetapkan sebesar $1 juta dan dia tetap berada di penjara Kabupaten Waukesha sampai persidangan. Karena adanya penundaan, persidangan Jesse baru dimulai pada Oktober 2023, 5 tahun setelah kematian Lynn Hernan. Teori dari jaksa penuntut sangat sederhana. Mereka berargumen bahwa ada alasan yang jelas mengapa Jesse ingin menyingkirkan Lynn. Kita sering mendengar tentang motif di acara TV dan film. Jaksa selalu membicarakan apa motifnya. Inilah motifnya. Kami tidak harus membuktikan motif kepada Anda. Itu bukan bagian dari 2 unsur tersebut. Kami memang harus menunjukkan niat. Kami tidak harus menunjukkan motif. Seperti yang dikatakan, instruksi ini motif seringkali membantu. Dan di sini cukup sederhana. Saat kita menelusuri keuangan dengan cukup teliti, Anda akan melihat bahwa akses yang dimiliki Nona Kruszewski ke Lynn Hernan memungkinkannya mencuri hampir setiap dolar yang dimiliki Lynn Hernan selama hidupnya. Dan mengetahui bahwa dia akan menjadi pengurus harta warisan Lynn Hernan, Anda akan melihat bahwa pada atau sekitar tanggal 3 Oktober 2018, Lynn Hernan menjadi lebih berharga mati daripada hidup bagi Jesse Kruszewski. Pengacara pembela Jesse berargumen bahwa ada cinta di antara keduanya, mengatakan kematian Lynn adalah akibat dari bunuh diri. Lynn mencintai Jesse. Itu adalah putrinya. Dia ada di lingkaran itu. Tapi kalau Lynn ada di sini, dia tidak akan percaya bahwa Jesse yang mengirimnya ke sana sejak awal. Kalau dia tahu ini akan terjadi, aku rasa dia akan melakukan sesuatu yang berbeda. Aku rasa bahkan dalam mimpi terliarnya pun, dia tidak pernah berpikir Jesse akan ditangkap karena bunuh diri yang dilakukan Lynn. Atau didakwa karena uang yang diberikan Lynn kepadanya. Jesse tidak bersalah. Beberapa saksi dari pihak penuntut memberikan kesaksian selama berminggu-minggu, termasuk para detektif yang menyelidiki kematian Lynn Hernan selama berbulan-bulan. Detektif Kabupaten Waukesha, Timothy Loberg, bersaksi bahwa ada satu petunjuk yang tidak sesuai dengan narasi pembela. Berdasarkan pelatihan dan pengalaman Anda sebagai detektif di tempat kejadian kematian seperti ini, apakah Anda pernah melihat kasus yang diduga bunuh diri dengan pil yang sudah dihancurkan di dada korban? Tidak. Saat Anda berada di tempat kejadian dan dalam penyelidikan Anda, apakah pernah ditemukan surat bunuh diri? Tidak. Jika ada yang ditemukan, apakah Anda akan mengambilnya? Tentu saja. Pada akhirnya, temuan dokter forensiklah yang mengubah penyelidikan ini. Dan saya menyimpulkan bahwa ini adalah kematian akibat tindakan orang lain yang merupakan penentuan medis, bukan berdasarkan penegakan hukum atau aturan pidana. Sebenarnya, itu merupakan penetapan dalam ranah kesehatan masyarakat. Dan bagaimana cedera ini terjadi adalah karena dia diberikan tetrahidrozolin oleh orang lain. Itulah sebabnya saya menggolongkannya sebagai kematian akibat tindakan orang lain. Jika itu dilakukan sendiri, itu akan menjadi hal yang berbeda. Saat Anda melihat lebih dekat pada cara bubuk ini terletak di atas jenazah, apakah itu sesuai dengan semua pengalaman Anda di tempat kejadian kematian yang pada akhirnya adalah bunuh diri? Tidak. Apakah ini menarik perhatian Anda?
Ya, Kenapa? dalam kasus zat yang tertelan, biasanya ada zat atau produk yang tertinggal di sana. Maksudku tidak selalu 100%, tapi kami melihat banyak pil miliknya, tapi tidak ada tetrahidrozolin. Kedua, bubuk atau apapun yang orang telan kadang bisa membuat bibir mereka berubah warna atau keluar berbuih dari mulut mereka, karena mereka memuntahkannya atau mereka tidak sadarkan diri saat mengonsumsinya. Tapi ini seperti bubuk yang belum bersentuhan dengan mulutnya. Maksudku, itu bukan dimuntahkan dan bukan diludahkan. Bubuk itu hanya tergeletak di dadanya. Sidang kemudian berlanjut ke minggu kedua kesaksian. Juri mendengarkan kesaksian dari Scott Craig, mantan pacar Jessie, yang menjadi saksi dari pihak penuntut. Dia bersaksi tentang kebohongan tertentu yang dikatakan Jessie kepadanya sehubungan dengan kematian Lynn. Jika kita maju ke bulan Oktober 2018, apakah Nona Krzyzewski memberitahu Anda kabar apapun tentang Lynn Harnett? Ya. Pada Oktober 2018, dia meninggal dunia. Menurut Anda, Lynn Hernan meninggal di mana? Di pusat Medi Freidert. Dan mengapa Anda percaya begitu? Karena dia sedang koma di Freiders. Dan apakah dia akhirnya memberitahu Anda bahwa para dokter telah menyimpulkan sesuatu? Ya. Dan apa itu? Mereka bilang dia menelan visin. Apakah dia menggunakan kata visin atau kata lain? Apakah kamu ingat? Ya, dia bilang itu adalah tetes, semacam tetes medis, saya tidak tahu nama pastinya. Tetra Intella. Oke. Tapi pada akhirnya dia memperjelas bahwa itu adalah zat kimia dalam visine. Jadi zat kimia ini ada di dalam visine. Dan apakah Anda ingat bulan dan tahun berapa percakapan lewat pesan teks Anda dengan Nona Krzyzewski itu terjadi? Saya tidak ingat persis, tidak. Oke, apakah itu terjadi sebelum atau sesudah kematian Lynn Hernan? Setelah. Apakah Anda ingat apa yang Anda pikirkan saat menerima pesan teks tentang pacar Anda yang diracuni? Saya sangat marah, sangat kesal. Bertanya-tanya, siapa yang bisa melakukan ini padanya? Ingat, Jessie tidak hanya diadili atas pembunuhan Lynn. Dia juga diadili karena diduga mencuri uangnya sebelum dan setelah kematiannya. Apakah Anda ingat berapa banyak cek yang Anda lacak dari rekening pasar uang Lynn? Saya yakin ada total 21 cek, tapi salah satunya adalah cek yang ditulis Lynn kepada Wild Motors. 20 cek lainnya ditujukan kepada Jessie Krzyzewski. Jadi, dari Oktober 2014 sampai tanggal 6 November 2018 saat rekening ditutup, hanya ada 21 cek yang ditulis dari rekening pasar uang Nona Herman. Benar. Dan Anda bilang 20 diantaranya ditulis untuk Tuan Krzyzewski. Benar. Apakah Anda sudah menghitung total nilai dari 20 cek yang ditulis untuk Tuan Krzyzewski? Ya. Dan apakah itu angka yang ada di slide 77? Ya. Dan bisakah Anda membacakan nilai itu dengan lantang, tolong? Total akun 7.601 adalah $134.337. Tepatnya $134.337,01. Oke. Dan antara Oktober 2014 dan November 2018 itu, akun tersebut dimulai dari $250.000. Benar begitu yang Anda katakan? Benar. Dan berakhir di $87. Benar. Melihat transaksi di Pub Scotty, Stales Palace, Casino Hatawana, Bingo. Itu adalah tempat-tempat yang sebelumnya belum pernah kami lihat Lynn kunjungi di laporan rekeningnya. Benar, jadi itu terjadi setelah dia meninggal. Benar. Tapi bahkan saat dia masih hidup, kalau tidak salah Anda bilang perubahannya mulai terlihat sekitar September 2018. Ya. Setidaknya pada akun ini, benar? Benar. Sebelum bulan September 2018 itu, apakah Anda melihat akun 5336 milik Nona Hernan digunakan di ATM? Tidak. Apakah Anda melihat akun itu digunakan di tempat seperti Sales Palace? Tidak. Apakah Anda melihat ada pembelian di Potawatomi Casino? Tidak. Oke, jadi tidak hanya transaksi ini terjadi setelah dia meninggal, tapi juga tidak sesuai dengan pola yang Anda bicarakan sebelumnya. Benar. Setelah jaksa menyelesaikan kasus mereka, pihak pembela memanggil ahli mereka sendiri, termasuk ahli toksikologi Henry Spiller yang meragukan keputusan dokter forensik. Anda memiliki data itu di grafik tadi, dan saya rasa Anda belum membahas 4,1 ml visin di dalam perutnya, bukan?
Nah, yang itu bisa kita hitung. Karena sekarang kita hanya melakukan matematika sederhana. Ada 300 ml, ada 50 mg per mililiter tetrahydrozolin dalam Vicine. Anda tahu, dan Anda bisa langsung menghitungnya. Anda bisa melakukannya di mana saja, dan itu akan memberitahu Anda dia menelan sekitar 1 sendok teh, sekitar 1 sendok teh tersisa. Dia jelas menelan lebih banyak karena ada kadar zat itu dalam darahnya. Tapi ada sekitar 1 sendok teh yang tersisa di dalam perut. Jadi, 4,1 ml itu setara dengan 1 sendok teh. Ya, sebenarnya 5 ml itu 1 sendok teh. 5 ml itu 1 sendok teh. Jadi, ini sedikit kurang dari 1 sendok teh. Ya, Bu. Oke, itu bisa diturunkan. Silakan. Kami tidak bisa menghitung berapa banyak yang ada di dalam darah. Tidak, karena sekali lagi, ini bukan tidak ada penelitian yang menggunakan tetrahydrocannabinol secara oral. Dan FDA tidak mewajibkan itu, karena produk ini ditujukan untuk mata, bukan untuk diminum. Jadi, kita memang tidak tahu. Pihak pembela mengakhiri pembelaan mereka setelah kesaksian Henry Spiller. Jesse Kruszewski memilih untuk tidak memberikan kesaksian untuk membela dirinya sendiri. Setelah 3 minggu kesaksian dengan hampir 40 saksi yang dipanggil ke pengadilan, sekarang saatnya kedua belah pihak menyampaikan argumen terakhir mereka kepada juri. Fakta dari kasus ini, hadirin sekalian, adalah bahwa ini adalah seseorang yang memiliki cukup banyak riset tentang racun di ponselnya sendiri. Ini adalah seseorang yang telah mendapatkan keuntungan lebih dari $144.000 sebelum kematian dan lebih dari $80.000 setelahnya. Ini adalah seseorang yang menyesatkan orang lain ketika dia sedang dalam masalah. Saya sampaikan kepada Anda, hadirin sekalian, bahwa Nona Kruszewski berpikir dia akan lolos dari ini, atau bisa berkelit agar lolos. Namun kenyataannya adalah bahwa penyebab kematian ini adalah keracunan. Dan cara kematiannya adalah pembunuhan. Pada saat Hernan meninggal, dia lebih berharga bagi Nona Kruszewski dalam keadaan mati daripada hidup. Dan orang yang kalian dengar ini, orang penuh kasih di sebelah kiri, tidak bunuh diri. Tapi pihak pembela berargumen bahwa Lynn dengan sukarela memberikan uang kepada Jesse. Jadi, mengapa Jesse ingin dia mati? Ini adalah contoh tulisan tangan Lynn yang sudah terverifikasi. Lynn suka menghabiskan uang. Dia suka memberikan uang kepada orang lain. Dia suka berbelanja melebihi kemampuannya. Dia juga suka memberi melebihi kemampuannya. Itulah yang dia lakukan. Dan memberikan uang kepada Jesse membuatnya bahagia. Jesse seperti putrinya sendiri. Jesse adalah orang yang selalu ada di sisinya. Dan Jesse mungkin sering menceritakan kisah pilu kepadanya. Aku butuh uang untuk ini dan uang untuk itu. Tapi Lynn senang memberikannya. Kejahatan itu mengharuskan dilakukan tanpa persetujuannya. Tidak ada bukti di sini bahwa Lynn tidak setuju. Faktanya, Lynn memberikan uang itu dengan sukarela kepada Jesse. Nasib Jesse sekarang ada di tangan juri Kabupaten Waukesha. Mereka berdiskusi selama 2 hari. Pada tanggal 14 November 2023, mereka kembali dengan putusan mereka. Kami, para juri, menyatakan terdakwa Jesse R. Kruszewski bersalah atas pembunuhan disengaja tingkat pertama seperti yang didakwakan pada dakwaan pertama. Kami, para juri, menyatakan terdakwa Jesse R. Kruszewski bersalah atas pencurian barang bergerak seperti yang didakwakan pada dakwaan kedua. Terkait pertanyaan putusan khusus, jika Anda menyatakan terdakwa bersalah, jawab pertanyaan berikut. Apakah barang yang dicuri bernilai lebih dari $100.000? Jawabannya, tidak. Apakah barang yang dicuri bernilai lebih dari $10.000? Jawabannya, ya. Tidak ada jumlah lain yang dijawab. Kami, para juri, menyatakan terdakwa Jesse R. Kruszewski bersalah atas pencurian barang bergerak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga dalam surat dakwaan yang ditandatangani oleh ketua juri pada tanggal hari ini, 14 November 2023. Jesse Kruszewski sekarang menghadapi sisa hidupnya di penjara. Sidang penjatuhan hukumannya awalnya dijadwalkan pada bulan Desember 2023. Namun, pada hari penjatuhan hukuman, pengacara Jesse mengundurkan diri dari kasusnya. Dia kembali ke ruang sidang Kabupaten Waukesha pada tanggal 5 April tahun berikutnya. Sekarang, saatnya orang-orang terdekat Lynn berhadapan langsung dengan pembunuh yang telah divonis bersalah atas kematiannya.
Lynn bukanlah seorang pecandu atau pengecut. Yang seperti itu, Jesse. Dia terus meracuni Lynn sampai Lynn meninggal pada 3 Oktober 2018. Rasa sakit yang pasti dirasakan Lynn selama bertahun-tahun. Jesse benar-benar jahat, iblis hidup di dalam dirinya. Dia mencoba mencuri identitas Lynn, yang jelas tidak akan pernah terjadi karena dia terlalu jelek, baik dari dalam maupun luar. Dia adalah yang terburuk dari umat manusia. Dia adalah manusia yang tidak berguna, benar-benar tidak berguna. Dia dikenal sebagai pembohong, dia pencuri, dan sekarang dia adalah seorang pembunuh yang telah divonis bersalah. Jesse, saat kamu sampai di rumah barumu, aku berharap kamu diperlakukan buruk dan dimanfaatkan seperti kamu memperlakukan Lynn, dan diperlakukan seperti barang bekas yang dipermainkan ke sana kemari. Hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat adalah masalah paling kecil bagimu. Menipu seorang wanita di penjara, wanita akan terasa seperti liburan dibandingkan dengan tempat yang akan kamu tuju. Iblis sudah menunggumu. Aku harap kau membusuk di neraka. Lynn Hearn adalah malaikat di surga. Semoga kamu beristirahat dengan tenang, Lynn. Kamu sangat dirindukan dan akan selalu begitu. Aku sangat menyesal. Tuhan memberkati. Ibu Jesse, Jennifer Flower, yang tidak pernah didakwa dalam kasus ini, masih menyebut Lynn Hernan sebagai pacar dan dia tidak setuju dengan putusan juri. Saya memang percaya bahwa... Saya berharap... Kamu tahu, saya tidak percaya bahwa dia bersalah. Jadi ini sangat sulit bagi saya. Saya tidak percaya bahwa dia membunuhnya. Saya memang percaya karena berbagai alasan bahwa pacar saya mengakhiri hidupnya sendiri. Dan dia punya catatan yang membuktikannya. Damn. Saya berharap bahwa kamu tahu, saya menyerahkannya kepadamu. Untuk meneliti hal ini dan menaruh simpati dan pertimbangan sedalam-dalamnya pada perkara ini dan mempertimbangkannya saat mengambil keputusan itu. Sementara Jesse memilih untuk tidak berbicara di persidangan, dia berbicara saat vonis dijatuhkan. Jesse menggunakan kata-kata terakhirnya kepada hakim untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia mengatakan tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas kematian Lynn selain Lynn sendiri. Mereka ingin Anda percaya bahwa kasus ini adalah pembunuhan dan semuanya tentang uang dan visin. Mari kita perjelas di sini. Tidak ada pembunuhan. Saya tidak melakukan pembunuhan. Saya tidak meracuni Lynn. Saya tidak memberinya pil atau apapun. Dia entah bunuh diri atau meninggal karena overdosis yang tidak disengaja. Kamu tidak bisa mengubah apa yang sebenarnya terjadi menjadi versi apapun yang kamu mau, hanya karena kamu tidak suka kebenarannya. Kamu tidak bisa menyalahkan seseorang atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Kamu tidak bisa membebankan itu pada orang lain. Kamu memang tidak bisa. Sungguh berat dituduh dan divonis melakukan pembunuhan, padahal aku tidak melakukannya. Itu tidak akan mengembalikannya dan tidak akan membuat hidupnya lebih mudah. Kamu menyalahkanku atas apa yang dia lakukan. Itu adalah keputusan, pilihan, dan tindakannya sendiri, bukan orang lain. Hakim Jennifer Duro tidak menahan diri saat berbicara langsung kepada Jesse. Tapi setelah aku melihat semuanya, aku harus bertanya secara terbuka. Ini bukan pertanyaan retoris, tapi apakah kamu benar-benar meracuni Lynn Hernan selama ini? Setelah kamu dibebaskan dari penjara? Tidak. Aku tidak meminta jawaban. Ini waktuku. Jadi, jangan menyela aku. Dia jadi sangat sakit, semakin parah. Setelah kamu kembali hadir dalam hidupnya setiap hari. Akhirnya, sampai masuk rumah sakit. Pada bulan September 2018. Tanpa penjelasan. Tidak bisa mengetahui apa yang terjadi. Tapi, apa yang kita tahu? Dia membaik. Apa yang tidak mungkin terjadi di rumah sakit? Seseorang meracuninya dengan THZ. Risikonya terlalu besar. Kamera, apapun itu. Menurutku, itu memberimu lampu hijau. Kamu bilang hal itu tidak terdeteksi, karena menurutku yang terjadi adalah kamu menggunakannya untuk mengendalikan Lynn Hernan. Mencuri darinya, untuk mengambil alih rekening-rekeningnya. Aku pikir kamu memang menargetkan dia. Hukuman akhir yang dijatuhkan Hakim Duro kepada Jesse, bagi banyak orang terasa seperti keadilan puitis. Untuk dakwaan pembunuhan disengaja tingkat pertama, dakwaan pertama,
saya akan menjatuhkan hukuman seumur hidup dengan kemungkinan menjalani masa pengawasan setelah bebas setelah 30 tahun. Itu berarti, tanpa dakwaan pencurian, usiamu akan mendekati 70 tahun, lebih tua dari usia Lynn jika dia masih hidup hari ini. Itulah sebabnya, pada dakwaan 2 dan 3, kamu akan menjalani hukuman maksimum yang dijalankan secara berturut-turut setelah hukuman pada dakwaan pertama, dan juga berturut-turut satu sama lain. Karena menurutku, melakukan hal lain selain itu mengingat riwayatmu. Pemalsuan dan penggelapan, vonis kejahatan berat, dan kurangnya catatan baik selama masa pengawasan setelah bebas akan sangat meremehkan keseriusan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tapi, saya benar-benar mempertimbangkan hal ini, dan tujuan saya di sini adalah untuk benar-benar mencapai target itu, dan itulah cara saya menyusunnya. Dan target itu adalah membuat Anda baru memenuhi syarat pada waktu yang lebih dekat dengan saat Anda berusia 80 tahun. Jesse Kruczewski sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Tecumseh di Wisconsin. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Saya Elizabeth Milner, dan sampai jumpa lagi di sini minggu depan dengan penjahat wanita lainnya.